Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya memberikan materi tentang pengobatan gaib. Cara mengobati gaib bagi pemula, meskipun belum memahami tentang terawangan, belum bisa menerawang, belum bisa melihat hal-hal gaib, tapi dengan tujuan ingin bisa mengobati penyakit. Nah, di Padepokan Sekar Pawitra bisa membimbing seseorang yang ingin menjadi juru sembuh atau ingin mengobati penyakit apapun, secara medis ataupun non medis. Meskipun kita tidak bisa melihat hal-hal gaib, bagi tingkat pemula, insya Allah bisa mengobati. Oke. Nah, sekarang ini saya memberikan suatu teknik mengobati gaib untuk penyakit medis ataupun non medis dengan sangat simpel sekali dan hasilnya nyata. Oke, maka dari itu simak video saya ini dengan sebaik-baiknya dan pahami apa yang saya berikan materi ini. Oke, yang perlu kita pahami yaitu dalam kita melakukan pengobatan ada dasar utama yang perlu kita terapkan pada diri kita sendiri. Yang pertama adalah ketenangan hati. Ya, jadi kita hanya menenangkan hati saja. Kita tidak membaca doa apapun, juga kita tidak lelaku spiritual apapun, lelaku puasa atau melek tidak perlu, juga tidak menghafal doa yang bermacam-macam, tidak. Hanya menenangkan hati saja. Itu dasar utama. Cara menenangkan hati itu bagaimana? Setiap orang berbeda-beda caranya. Bisa dengan cara kita menyendiri, menyepi di suatu tempat, lalu kita duduk diam, bisa tenang. Juga bisa dengan cara kita menghisap rokok, menikmati rokok itu, kemudian kita bisa tenang. Juga dengan bisa menggunakan doa yang diyakini oleh rekan-rekan atau saudara-saudara, entah itu bismillah atau al-fatihah. Dengan membaca itu baru hati bisa tenang. Jadi intinya ketenangan saja. Ya, proses menuju ketenangan itu berbeda-beda tadi ya caranya. Nanti Anda sendiri yang mencarinya, proses ketenangan itu gimana. Saudara-saudara sendiri yang mencarinya, di titik ketenangan dirinya itu bagaimana saatnya. Oke. Kalau udah menemukan titik ketenangan hati, ya, kemudian kita membaca etika saja. Kenapa dengan ketenangan itu bisa mengobati suatu penyakit? Karena dasar utamanya ini ya, dasar utama yang perlu dipahami. Dasar utamanya adalah penyakit itu adalah gaib. Penyakit medis ataupun non medis, penyakit yang dinamakan penyakit itu adalah gaib. Kenapa gaib? Karena definisi gaib adalah makhluk Allah. Makhluk Allah yang dinamakan makhluk Allah adalah ciptaan Allah. Ya, bukan ciptaan makhluknya, bukan ciptaan manusia, bukan ciptaan dari jin, bukan ciptaan dari malaikat, melainkan ciptaan dari Allah yang tidak memiliki bentuk yang pasti, yang tidak memiliki bentuk kasar, yang tidak memiliki raga. Itu yang dinamakan gaib.
Nah, penyakit itu tidak memiliki raga. Penyakit itu tidak memiliki bentuk yang pasti. Penyakit itu tidak kasar. Sehingga dikatakan gaib. Dan yang menciptakan penyakit hanya Allah saja. Manusia tidak bisa menciptakan, jin juga tidak bisa menciptakan, malaikat juga tidak bisa menciptakan. Karena penyakit itu adalah makhluknya Allah. Kita tahunya apa? Tiba-tiba badan sakit, tiba-tiba kaki berat, tiba-tiba tangan kemeng. Nah, maksudnya penyakit itu dari mana? Ya itu tadi gaib. Tiba-tiba ada di dalam badan kita. Itu dasar utamanya ya. Kalau kita udah memahami dasarnya, baru sekarang praktekkan. Oke, cara mengobati penyakit yang ringan saja, entah itu penyakit medis ataupun non medis. Contoh penyakit medis saja terlebih dahulu, misalkan sakitnya itu sakit kakinya itu berat, nggak bisa digerakin, atau buat berjalan itu sangat susah, nggak bisa bertahan lama jalannya, atau berat sekali, bisa dikatakan atau asam urat ataupun darah tinggi ya, penyakit medisnya ya. Cara ngobatinya sangat sederhana ya. Urutannya yang pertama tenangkan hati dulu. Setelah hati tenang ya, baru baca etika. Misalkan ya ini, misalkan yang sakit itu adalah kakinya di bagian ini, misal ini ya. Jadi namakan asam urat biasanya kan menyerang kaki ya. Entah itu di ini atau sini atau sini atau sini, terserah. Tanya dulu kepada orang yang sakit, kakinya kenapa Pak? Kakinya kenapa Bu? Sakit Pak, nggak bisa digerakin, ataupun buat berjalan nggak bisa lama. Yang mana yang sakit? Oh sebelah sini, diangkat nggak bisa, misalkan gitu ya. Oke, saya bantu untuk ngobati ya, gitu. Caranya gimana? Tenangkan hati. Setelah hati tenang, sentuh seperti ini. Kemudian baca salam atau baca etika. Assalamualaikum ya gaib. Ya. Penyakit yang ada di kaki ini, nah ini sampai dipukul ini. Nah, ini maksudnya apa? Ini adalah kita berinteraksi dengan makhluk Allah, yaitu penyakit yang ada di sini. Nah, kalau berinteraksi kan seperti ini ya, karena gaib ya. Ya, assalamualaikum ya gaib. Penyakit yang ada di kaki si jabang bayi, siapa namanya sebutkan, misalkan Budi, sebutkan Budi. Kaki Budi yang sakit ini, misalkan setelah salam assalamualaikum ya gaib, kaki Budi yang sakit ini tolong keluarlah. Penyakit yang ada di kaki Budi yang sakit ini tolong keluarlah. Keluarlah, keluarlah, keluarlah. Harus dipupuk center sini. Keluarlah, keluarlah, keluarlah. Tempat kamu bukan di sini. Tempat kamu bukan di sini. Tempat kamu bukan di sini. Kembalilah ke alammu. Kembalilah ke alammu. Kembalilah ke alammu. Baca lagi. Assalamualaikum ya gaib. Penyakit asam urat yang menyerang kakinya Budi ini, keluarlah, keluarlah, keluarlah. Kembalilah ke asalmu. Biar kakinya Bapak Budi ini bisa normal kembali seperti dulu-dulunya. Jadi sembuh, 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 sembuh. Nah, cuma seperti itu. Nah, kalau penyakit medis, non medis gimana? Dan kan penyakit medis. Misalkan kakinya terasa berat, atau jangan di kaki. Medis ya, katakanlah dadanya sesak ya. Ataupun tangannya nggak bisa digerakin aja lah, tangannya nggak bisa digerakin, buat ini sakit nggak bisa, hanya mentok di sini, misalkan gitu ya. Udah diperiksakan nggak ada penyakitnya,
Ya, misalkan gitu ya, katakan non medis ya. Jadi cara mengobatinya misalkan sebelah sini. Sama, tenangkan hati dulu, kemudian sentuh, baca assalamualaikum ya gaib. Gaib yang ada di tangan Ibu Lia, misalkan namanya Ibu Lia. Gaib yang ada di tangan Ibu Lia, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Tempat kamu bukan di sini. Kembalilah kepada Allah. Baca lagi. Assalamualaikum ya gaib. Gaib yang membuat sakit tangannya Ibu Lia, keluarlah. 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 Oke. Nah, setelah itu coba tanyakan kepada Ibu Lia. Coba gerakin. Insya Allah sembuh total. Kalau penyakit non medis. Kalau penyakit medis Kak Asam tadi, insya Allah sembuh kurang lebih 70% kesembuhan dari penyakit sebelumnya. Bahkan bisa langsung sembuh. Itu tergantung ketenangan hati Bapak yang obati. Semakin tenang saat berinteraksi dengan penyakit, maka hasilnya semakin maksimal, semakin cepat. Nah, jadi ilmu pengobatan ya bagi pemula, meskipun kita tidak bisa terawat, meskipun kita tidak bisa melihat hal-hal gaib, kita memiliki niat untuk bisa mengobati ya. Dengan cara teknik seperti ini, insya Allah Bapak bisa mengobati. Oke. Malam ini saya memberikan materi singkat ini, semoga sangat bermanfaat dan praktekkan di rumah. Praktekkan untuk mengobati diri sendiri, praktekkan untuk mengobati teman, keluarga, tetangga, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.